bagian dari mikroskop serta bagaimana penggunaannya dan fungsinya sebagai rangka untuk memenuhi tugas dari praktikum mikrobiologi lingkungan kelompok 4 kelas FA. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Bagian yang pertama yaitu adalah lensa okuler. Nah, lensa okuler ini merupakan bagian teratas dari mikroskop dengan posisi yaitu paling dekat dengan mata dari pengamat. Nah, lensa mikroskop ini berfungsi sebagai untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Perbesaran yang ada di lensa okuler ini yaitu ada perbesaran 4 kali, 10 kali, 16 kali, dan 20 kali. Namun yang umum digunakan yaitu perbesaran 10 kali. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu adalah tabung. Tabung atau disebut dengan tubus dari mikroskop. Nah, tabung dari mikroskop ini merupakan bagian non-optik dari mikroskop. Fungsi dari tabung ini yaitu untuk mengatur fokus. Atau fungsi lain dari tabung ini yaitu untuk menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Bagian selanjutnya yaitu adalah revolver. Nah, revolver ini disebut juga sebagai pengatur dari lensa objektif karena fungsi dari revolver ini yaitu untuk mengatur perbesaran yang ada di lensa objektif. Untuk cara penggunaannya cukup hanya dengan memutar ke kiri dan ke kanan dari revolver ini. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini merupakan bagian dari lensa yang posisinya paling dekat dengan benda yang akan diamati. Lensa objektif ini berfungsi untuk membentuk bayangan pertama bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang mana perbesaran dari lensa objektif ini yaitu ada perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah meja preparat atau meja objek. Nah, meja preparat ini berfungsi sebagai alas atau tempat meletakkan suatu objek yang akan diamati. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah kondensor. Nah, kondensor ini berada di bawah meja preparat, yang mana kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian difokuskan menuju objek yang sedang diamati. Untuk pengoperasian dari kondensor ini sendiri, yaitu cukup dengan diputar ke kiri atau ke kanan, naik atau turun sesuai dengan kebutuhan. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah diafragma. Diafragma ini juga berada di bawah meja preparat, yang mana fungsi dari diafragma ini yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga pengamat bisa mengatur berapa jumlah cahaya yang bakalan masuk menuju objek yang sedang diamati. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah cermin atau reflektor. Cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin menuju objek pengamatan. Nah, cermin atau reflektor ini terbagi menjadi dua sesuai dengan kebutuhan cahaya pada saat proses pengamatan. Saat cahaya yang dibutuhkan yaitu terpenuhi, maka cermin yang digunakan adalah cermin datar. Sedangkan pada saat cahaya yang dibutuhkan tidak maksimal, maka yaitu cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah sekrup pengarah, yang mana sekrup pengarah ini terbagi menjadi dua, yaitu sekrup pengarah kasar dan sekrup pengarah halus. Sekrup pengarah kasar ini berada pada lengan dari mikroskop, yang mana fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan dari tabung dengan cepat. Sementara sekrup pengarah halus yaitu dengan bentuk yang lebih kecil dari sekrup pengarah kasar, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung dengan secara lambat. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah pegangan. Pegangan ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop digunakan oleh pengamat. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu adalah pegangan sedia atau penjepit. Penjepit ini berfungsi untuk menjepit objek yang sedang diamati agar tidak bergerak ketika dalam proses pengamatan. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah sendi inklinasi atau disebut juga dengan pengatur sudut. Nah, sendi inklinasi ini berfungsi untuk mengatur kemiringan sudut tegak dari mikroskop. Dan bagian yang terakhir yaitu adalah kaki. Kaki merupakan penyangga dari mikroskop pada saat digunakan. Sebagai tambahan, pada saat pengamatan dengan menggunakan perbesaran yang cukup besar, maka diperlukannya penggunaan minyak emersi yang dioleskan pada lensa objektif dan preparat yang berguna untuk memperjelas bayangan ketika diamati oleh mikroskop dan melindungi bagian-bagian dari mikroskop, terutama lensa objektif. Baik, sekian video pengenalan mengenai bagian-bagian mikroskop serta bagaimana cara penggunaannya dan fungsinya. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.